Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Didik Setiawan, kelas 2C dengan NIM 23116, mahasiswa Alorepindo Jakarta, ingin membahas tentang farmakologi obat tetes mata steroid. Untuk yang pertama bisa kita lihat di sini ada anatomi mata, yaitu mata merupakan organ sensorik yang spesial, secara relatif terpisah dari sistem sistemik oleh suatu pembatas yang diciptakan oleh sawar antara darah dengan retina, darah dengan aqueous humor, dan darah dengan vitreous. Nah, mata sendiri mempunyai sifat farmakokinetik dan farmakodinamik yang tidak sama dengan organ yang lainnya. Obat mata ini bisa diformulasikan dijadikan sediaan sebagai obat topikal, injeksi subkonjungtiva, subtenon, dan retrobulbar. Oke, yang pertama di sini ada absorpsi, yaitu setelah obat diteteskan, jumlah dan kecepatan substansinya ini dapat dipengaruhi oleh durasi obat tersebut, eliminasi obat oleh sistem drainase ductus nasolacrimaris. Nah, ikatan substansi obat juga kemampuan obat untuk berdifusi melalui konjungtiva dan kornea. Untuk faktor yang mempengaruhi kemampuan obat melakukan penetrasi itu ada beberapa, yaitu konsentrasi obat itu dalam air mata, integritas, kecepatan mata berkedip, dilusi oleh air mata, drainase ductus nasolacrimal, kemampuan substansi obat berikatan dengan protein dan jaringan, juga absorpsi melalui konjungtiva. Yang kedua ada distribusi, yaitu obat topikal yang memiliki efek sistemik apabila diabsorpsi oleh mukosa hidung dan memiliki efek terlokalisir apabila diabsorpsi oleh kornea dan konjungtiva. Yang ketiga metabolisme nih, badan siliar merupakan sumber utama enzim yang akan memetabolisme obat untuk mata. Nah, yang keempat ekskresi drainase aqueous humor melalui anyaman trabekula. Kemudian ada skema farmakokinetik obat mata. Di sini ada beberapa tahap obat diabsorpsi ke dalam mata, mulai absorpsi mata kornea, sebagian melalui konjungtiva juga, obat masuk mata melalui sawar darah dengan humor menuju bilik mata depan. Ketiga, obat dieliminasi dari bilik mata depan melalui anyaman trabekula dan kanal Selem. Yang keempat, eliminasi dari bilik mata depan akan menuju siklus iskemik melalui sawar humor dengan darah. Kelima, obat dari aliran darah menuju bagian posterior mata melalui sawar retina dengan darah. Juga dapat dengan melalui rute intravitreal, dan eliminasinya dari vitreous melalui rute posterior dapat melalui sawar retina dengan darah atau melalui rute anterior menuju bilik mata posterior. Nah, bioavailabilitas sendiri didimensikan sebagai jumlah obat yang terdapat pada reseptor pada tubuh kita. Kemudian farmakodinamika obat tetes mata ini mencakup proses yang terjadi dalam sel setelah substansi aktif dari obat berikatan dengan reseptor jaringan. Untuk inflamasi pada mata dapat diobati dengan obat yang diberikan secara topikal, injek lokal, implantasi, atau sistemik. Nah, di sini ada beberapa tabel perbandingan sediaan steroid yang bisa kita simak bersama tentang kelebihan dan kekurangannya. Untuk mekanisme kerja steroid topikal ini yaitu respon inflamasi pada mata diperantarai oleh sitikon, neuropeptid, dan substansi yang berasal dari lemak. Di samping kita ini ada bagan, yaitu skema inflamasi dan mekanisme kerja obat antiinflamasinya, gitu bisa dicek bersama ya. Dan di sini ada klasifikasinya steroid topikal, itu berdasarkan penelitian yang mengukur kemampuan penetrasi prednisolon asetat 1% ke dalam aqueous humor. Konsentrasi rata-rata mencapai 669,9 mikrogram per mili, diperoleh dalam waktu 2 jam setelah penetesan, dan dalam waktu 24 jam masih terdeteksi kadarnya 28,8 mikrogram per mili. Untuk indikasi pemberian steroid sendiri, secara umum penggunaan kortikosteroid diberikan pada kasus alergi, inflamasi non-piagenetik untuk menurunkan respon imunologis. Penggunaan kortikosteroid pada penyakit degeneratif seperti sinilis, katarak, distrofi kornea, dan glukoma primer tidak memiliki efek yang bermakna. Nah, untuk efek samping sendiri penggunaan steroid ini ada beberapa. Yang pertama, katarak. Pengguna dalam jangka waktu lama menyebabkan katarak subkapsular posterior. Yang kedua, dapat juga menyebabkan efek samping hipertensi okular atau glaukoma. Yang ketiga, infeksi. Steroid dapat menyebabkan penurunan proses pertahanan tubuh juga terhadap infeksi.
Yang keempat, bisa memperlambat penyembuhan epitel kornea. Kontraindikasi steroid topikal ini hanya diberikan kepada pasien glaukoma dan harus diberikan hati-hati kepada pasien DM, kasus infeksi, gagal ginjal kronik, gagal jantung kongestif, dan hipertensi. Untuk pasien pengguna steroid harus diperiksa secara berkala untuk melihat kornea, lensa, dan tek intraokulernya. Demikian pembahasan farmakologi obat tetes mata steroid ini. Saya ucapkan terima kasih.